Halo kawan-kawanku semua, perkenalkan saya Niko Saran Purba. Saya dengan PM 2110631020121 dari kelas 5C angkatan 2021 S1 Manajemen. Hari ini saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai tentang bagaimana sih cara kita tips-tipsnya bagaimana cara menggunakan ROM dalam game Mobile Legends. Yang teman-teman bisa lihat dalam PPT yang saya telah buat bahwa Mobile Legends secara singkatnya merupakan permainan bergenre multiplayer online battle arena MOBA yang beradaptasi dari game Dota, yang dimana teman-teman tahu game Dota itu merupakan game PC MOBA yang terbaik dari zaman-zaman generasi warnet. Itu udah luar biasa gamenya itu loh, yang dimana game tersebut dibuat oleh perusahaan Muntun, anak perusahaan dari ByteDance, yang dirilis tahun 2016. Ini merupakan game yang berasal dari China yang dibuat oleh Muntun, yang dimana game ini cukup luar biasa loh kawan-kawan, dimana telah melampaui 1 miliar kali unduhan, yang dimana puncak bulanannya sebesar 100 juta player di wilayah Asia Tenggara. Itu bukan satu atau dua player, yang teman-teman tahu ini cukup luar biasa. Game ini bisa banyak diminati oleh segala umur dari bapak-bapak sampai anak-anak. Setelah dijelaskan secara singkat mengenai tentang Mobile Legends, kali ini kita akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana sih sistem game Mobile Legends ini. Dimana kalau Mobile Legends ini kan ada 5. Kalau saya jelaskan itu Mobile Legends itu ada 3 lane, ada bottom lane, ada mid lane, dan juga terakhir top lane. Yang dimana dalam ketiga lane tersebut ada 5 role tipe, yang dalam Mobile Legends itu ada mid laner, ada jungler. Mid laner bagian mid lane itu biasanya dipakai oleh mage, di mana ada jungler yang biasanya itu diisi sesuai dengan meta, ada assassin dan juga tank. Dan juga yang ketiga ada bottom lane, itu biasanya diisi sama god lane. Biasanya itu role-nya itu marksman. Marksman itu seperti kayak tipikal jarak jauh yang memiliki damage dealer yang cukup lumayan tinggi. Yang terakhir itu XP lane. XP lane ini di meta sekarang ini sangat penting, fleksibel banget, karena mereka harus set up turtle, harus juga mereka menjaga lane-nya mereka ketika ada set up rotasi. Dan juga yang terakhir roaming. Roaming ini juga penting karena setelah yang teman-teman baca itu roaming ini memiliki arti berjalan dari satu lane ke yang lain. Dan dimana roaming dalam Mobile Legends ini memiliki aktivitas peta mulai dari bawah ke atas. Mereka itu yang memegang seluruh peta tersebut. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa di peta tersebut ada cukup itu, di mana ROM ini harus memegang, harus memiliki shoot call, harus memiliki komunikasi kepada role lain ketika ada serangan atau bagaimana dari musuh, yang dimana itu berguna dalam membantu rekan satu timnya melawan satu atau dua musuh atau lebih. Jadi ROM ini sangat penting buat kawan-kawanku semua di Mobile Legends, karena mereka yang memiliki, yang sudah saya katakan, ada memegang map, megang setup temannya, dan juga mengcover temannya ketika ada serangan dari musuh. Jadi saya memiliki beberapa tips ROM buat teman-temanku semua ketika memakai ROM dalam Mobile Legends. Pertama, jika Anda tidak terdeteksi musuh akan menyerang, tunggu sampai mereka cukup jauh dari mereka. Lalu serang bersama, combo hero akan banyak membantu. Yang kedua, jika Anda terdeteksi saat berlari ke jalur lain, segera lari dan sembunyi. Ini akan mengurangi kemungkinan musuh benar-benar melihat Anda dari peta. Jika seranganmu gagal karena mereka memiliki skill flicker atau blink, setidaknya Anda bisa merebut beberapa farm mereka. Selalu periksa jalur Anda dari peta untuk berjaga-jaga jika musuh menyerang jalurmu. Ini mengenai tentang apa yang di PPT. Tapi kalau dari saya pribadi, tips ROM itu ada yang pertama, kita harus melihat map. Yang kedua, kita harus bisa bagaimana cara kita menjadi ROM itu yang memancing musuh dalam menggunakan spell mereka. Karena ketika mereka membuang spell mereka, itu memiliki cukup positif dikit buat tim kita, biar bisa mendapatkan info bahwa dalam ketika setup musuh tersebut sudah tidak bisa menggunakan spell itu lagi karena telah memiliki cooldown protection. Jadi yang terakhir itu ialah kita perhatikan dulu tim kita bagaimana posisi mereka ketika mereka sudah kalah lane. Kita sebagai ROM harus turun tangan buat membantu lane tersebut biar bisa naik
Kalau bisa ya setara lagi poolnya biar ketika ada chance buat winnya semakin naik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika saya ada kekurangan. Salam sejahtera untuk teman-teman, buat kawan-kawan semua yang menonton. Terima kasih. Salam super jaya.